Hakadha. Itu akan terjadi fitnah di mana ketika datang masa-masa fitnah tersebut, semakin pasif seseorang semakin baik. Dikasih contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qa'id fiha khair minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nah, sebab ya lari lebih aktif daripada jalan. Jalan lebih aktif daripada diri. Diri lebih aktif daripada duduk. Nah, duduk itu lebih pasif daripada diri. Diri lebih pasif daripada berjalan. Jalan lebih pasif daripada orang yang berlari mengejarnya. Semakin pasif semakin baik. Di masa-masa fitnah, semakin pasif tuh semakin aman, semakin baik. Orang tuh ada beragam. Sebisa mungkin dia mempasifkan dirinya. Kenapa? Sebab man tasyarrafa laha tastashrifhu. Itu yang menjulurkan kepalanya, ya akhirnya kena potong tuh pala. Yang penasaran mau tahu apa sih fitnahnya, ada apa gerangan, apa yang terjadi, nah itu yang diparanin, itu yang didatengin. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Yang mencari-cari, cari di berita, cari di di medsos, cari tahu, tanya, penasaran, pergi keluar. Ah itu yang didatengin nama fitnah itu orang yang macam begitu, yang fudul, yang penasaran. Jadi semakin pasif semakin baik, semakin nggak tahu semakin baik. Loh, ntar kena kalau nggak tahu. Lah, ini ada hal penting. Yang penting yang menjadi urusannya kita bakalan tahu tanpa kita mencari tahu. Nggak usah dicari tahu. Yang kayak begitu. Fokus sama tugasnya kita. Man tasyarrafa laha tastashrifhu. Dengan ente tahu ente nggak jadi selamat. Justru yang fudul, yang penasaran, nah itu yang celaka. Semakin pasif semakin baik seseorang. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Dia menemukan tempat untuk nyelamatin diri, maka dia selamatin diri. Fa'wilal kahf yang syarlakum rabbukum rahmatihi. Dicari perlindungan. Kif dengan dekat kepada salihin, dekat sama majelisnya mereka, dekat sama manhajnya mereka. Ada baru selamat. La asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Masuk ke bahteranya Nabi Nuh. Yang naik ke dalamnya selamat, yang enggak mau naik celaka. Irkab ma'ana auladakum ma'al kafirin. Naik bersama kita. Jangan menjadi bersama orang-orang kafir. Lah, saya mau cari tempat yang lain. Saya ikut arus aja dah. Saya cari perlindungan, cari selain Allah. Cari selain jalannya mereka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. La asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang bisa selamat, enggak ada yang dilindungi oleh Allah kecuali yang dirahmati. Dekatlah dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, maka ente kebagian rahmat, selamat. Mau cari keselamatan dari orang-orang yang terlaknat, celaka akhirnya. Enggak bakalan selamat. Banyak orang yang terbuai dengan jabal, dengan gunung fata morgana, gunung palsu. Cari perlindungan dari nafsunya, syahwatnya, cari backingan dari pemerintahannya, dari partainya, dari ormasnya, dari kekayaannya, dari konconya. Cari perlindungan. Saya punya serikat bangsa-bangsa, saya punya organisasi bangsa-bangsa, punya ini punya itu. La asimal yawm illa man rahim. Persis ke ucapan anaknya Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kita punya kahf sendiri, punya bunker perlindungan sendiri. Apa ya ada kahfana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syariatnya wa pewarisnya. Ikut kepada mereka. Ahlu baiti ka safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharig. Sahabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Udah lengkap kan? Orang kalau udah punya bahtera yang kuat,
punya navigasi yang tepat melalui bintang-bintang tersebut, khalas dia berpegang sama sahabat wa ahlul bait, ya udah selamat. Yang mau cari kapal yang lain atau mau cari navigasi yang lain, ya tenggelam udah. Allah tuh kalau nurunin azab kepada sekelompok kaum semuanya kena, semuanya, yang baik yang jahat semuanya kena. Kan tapi hari kiamat itu dibangkitkan sesuai dengan amalan dan niatnya mereka. Kok ada orang soleh kena juga, tenggelam juga, mati juga, kebakar juga, iya, semuanya kena. Tapi hari kiamat dibangkitkan sesuai amalan mereka, sesuai dengan niatnya mereka. La taqumu sa'ah hatta takhrujna min ardi Hijaz. Itu enggak datang hari kiamat hingga keluar api dari negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu dari Timur Tengah, Jaziratul Arab, Hijaz. Itu di mana sebuah wilayah di mana situ ada kota Makkah, ada kota Madinah. Wilayah tersebut keluar api dari situ. Saking besarnya itu api sampai itu punuk-punuk onta yang berada di Busra, punuk-punuk onta yang berada di Busra itu kelihatan bercahaya. Artinya apinya itu, pengaruh apinya itu sampai ke tempat yang jauh. Busra di Syam. Busra itu sebuah tempat di wilayah Syam. Artinya pengaruhnya itu mendunia. Bukan cuma masalah regional doang itu problem, tetapi itu sampai mendunia. Sampai ke tempat yang jauh di Busra itu bisa ngelihat daripada percikannya, daripada api tersebut. Saking besarnya. Keluar api dari negeri Hijaz. Membuat punuk onta yang berada di Busra itu menyala. Pantulan cahayanya sampai ke situ. La ilaha illallah. Sebesar apa itu api? Sebesar apa itu bom? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul furat an yuhsir an kanzin min dhahab. Fi riwayat jabal min dhahab. Itu akhir zaman itu Sungai Furat menjadi surut. Saat dia surut itu membuahkan sebuah harta emas dengan yang sangat banyak. Riwayat bagaikan kayak gunung emas. Itu Furat surut, saking surutnya itu sampai muncul kelihatan tuh bukit emas, gunung emas. Rupanya di dalam Furat itu ada emas di dalamnya situ. Hingga orang-orang berlomba-lomba untuk merebutnya, untuk ngambil. Terjadi perang untuk merebut emas tersebut. Nah itu dari 1000 orang 999 yang mati. Yang selamat cuma 1. Dan semua orang yang situ bilang saya 1 yang selamat itu, beranggapan begitu, padahal semuanya mati. Nabi bilang yang datang waktu tersebut, ketika tiba masa tersebut dia masih hidup, jangan coba-coba ngambil deh. Jangan deket-deket, jangan coba-coba ngambil. Itu emas yang bawa sial. Yang pengen merebutnya, yang pengen mengambil semuanya rata-rata mati semuanya. Terjadi banyak pembunuhan. Wah, pembunuhan, peperangan yang ada sekarang, apa sih yang direbutin? Ya mereka semuanya berebut harta dunia. Itu yang mereka cari semuanya. Enggak ada bilang demi kemanusiaan, demi ini, demi itu, omong kosong. Semuanya pengen dunia. Perang di barat, perang di timur, semuanya ngejar dunia. La taqumus sa'ah. Enggak datang tuh hari kiamat, melainkan tuh sampai terjadinya sebuah perang besar. Ada di antara peperangan tersebut tuh 2 kelompok yang sangat besar. Terjadi peperangan yang sangat besar antara mereka. Masing-masing klaimnya sama, 1.
punya klaim yang sama. Terjadi perang besar, semuanya punya klaim yang sama dalam peperangan tersebut. Kayak sekarang kan, perang itu semuanya bilang, oh demi perdamaian. Klaimnya begitu semuanya. Datang hari kiamat itu hingga Allah Ta'ala membangkitkan tuh ada dajjalun, dajjal, pendusta. Sampai 30 orang. Ini dajjal pendusta yang bikin sensasi, menipu orang. Dajjal menipu, mengklaim dia punya surga, surganya dia neraka, memperingatkan orang dari neraka, awas jangan, nerakanya dia surga. Dajjal penipu, menipu orang. Oh, sukses, banyak yang ketipu. Sebelum datang Dajjal yang utama, dedengkotnya, nah ini ada Dajjal juga yang menipu orang. Awas, yang ente idolakan nggak taunya Dajjal. Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah. Semuanya mengklaim dia bahwasanya dia adalah utusan Allah. Nggak datang hari kiamat sampai ilmu itu dicabut. Hari kiamat datang tuh cirinya adalah makin banyak gempa bumi. Terjadi gempa di mana-mana. Datang hari kiamat tuh zaman tuh menjadi dekat, waktu jadi nggak berkah. Sebentaran tahu udah habis tuh waktu. Baru sebentaran nggak taunya udah maghrib. Baru sebentaran taunya udah isya, baru sebentaran taunya udah subuh, baru sebentaran taunya udah zuhur, waktu nggak ada berkah. Kef, udah datang tuh masa iya, orang sibuk, ya, baru megang handphone, baru scrolling, baru buka game online-nya dia, tahu-tahu ya udah masuk waktu sholat, udah masuk waktu, oh udah sore, oh udah mau pagi, oh udah subuh. Tegara berzaman. Wa tadhharul fitan, muncul fitnah di mana-mana. Di mana-mana tempat. Wa yaktharul harj, banyak pembunuhan. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Di seluruh dunia. Datang hari kiamat tuh sampai tuh harta tuh melimpah. Saking melimpahnya itu pemilik harta bingung mau ngasih sedekahnya kemana, nggak ada yang mau nerima. Ada salah satu momen akhir zaman ada yang seperti itu. Sampai ditawarkan tuh harta kepada seseorang, semuanya bilang saya nggak mau. Nggak datang akhir zaman hingga yatatawalun nasul bunyan, terjadi perlombaan untuk ninggiin bangunan, kompetisi untuk meninggikan bangunan. Yatatawaluna fil bunyan, berkompetisi untuk meninggikan bangunan. Bukan yabnun, mereka bukan membangun mereka punya hajat, punya kebutuhan. Tapi yatatawalun fil bunyan, perlombaan kompetisi adu tinggi bangunan. Itu bangunan lantainya banyak yang kosong, banyak ruang yang kosong. Terus ngapain bangun tinggi-tinggi? Kompetisi, perlombaan. Ada yang mau nyewa, ada yang mau beli. Oh enggak, kita masih punya ribuan bangunan yang lain juga nggak ada isinya. Tapi ini kompetisi, bukan karena berhajat, bukan karena ada hajat. Oh ini bangunan tertinggi di dunia, masing-masing mengklaim bangunan saya tertinggi, ini bangunan saya tertinggi, begitu. Ini udah bikin tinggi, bilang saya mau bikin lebih tinggi lagi, saya mau bikin lebih tinggi lagi. Sampai yang muslim juga jadi ikut-ikutan, dibodohi. Banyak gedung-gedung perkantoran ini kosong, nggak ada orang nyewa di situ. Terus kenapa masih ngebangun? Nah, ajib kan, aneh kan? Bukan masalah membangun, tapi adu gengsi.
tatawal nasil bunyan. Datang hari kiamat tuh, hingga seseorang tuh ngelewatin kuburan yang lain, dia berharap coba saya yang dikubur di situ. Saking dia ngelihat tuh orang yang udah mati, beruntung tuh orang yang udah mati, dia nggak ngalamin apa yang dialami di zaman sekarang. Saking dahsyatnya fitnah dan derita dan kekacauan yang mereka alami. Itu hari kiamat nggak datang hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya, dari barat. Itu ketika matahari terbit dari barat tuh, manusia baru pada beriman semuanya. Tapi kalau udah begitu, udah nggak manfaat imannya mereka. Itu hari kiamat datang ketika seseorang tuh dia udah bentangin jualannya, tahu-tahu dia udah bentangin baju yang mau dia jual, wala dia jual, wala sempat transaksi, wala sempat dia lipat. Artinya tahu-tahu datang hari kiamat mendadak, nggak sempat ngebenahin dagangannya dia, dan terjadi tanpa tanda-tanda, tanpa persiapan dari siapapun. Artinya ini orang lagi menjalani kehidupan normal sehari-hari, lagi mau transaksi bisnis, mau jualan bahan, dia bentangin bahannya, akhirnya wala sempat jadi jualan, wala ini sempat dilipat, terjadi mendadak, datang kiamat. Orang udah merah susunya, habis merah susu, wala sempat dia minum itu susu. Dia udah siapin tuh gembalanya untuk digembalakan, meminum dari telaganya, wala sempat dia gembalakan. Ada orang udah makan, masukin makanannya ke mulut, wala sempat nelen. Terjadi mendadak, tanpa aba-aba, tanpa persiapan, tanpa diduga-duga oleh siapapun. Datang begitu aja.